Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Cinta Naura bab 15. Di perjalanan pulang, Naura menjaga jarak dengan suaminya. Ia belum pernah untuk berdekatan di tempat duduk. Hingga di pertengahan jalan, Naura pun mengantuk karena waktu itu juga sudah malam. Ia pun tertidur di kursi mobil. Vito yang melihat Naura hampir jatuh, mengalihkan kepala Naura untuk bersandar di bahunya. Naura tidur dengan nyaman di bahu suaminya dan tangannya memeluk badan Vito tanpa sengaja. "Tidurlah sayang, tidur yang nyenyak," ucap Vito. Vito melihat Naura dan mengelus kepala Naura. Tak terasa sampailah mereka di rumah. Vito tidak membangunkan Naura dan langsung menggendongnya ke dalam. Ia membawa Naura ke kamarnya dan menurunkannya di ranjang. Sepertinya dia mengantuk banget sampai gak bangun saat aku gendong. Apa aku gantiin baju dia ya? Itu kayaknya dia kepanasan deh kalau tidur pakai baju panjang, ujar Vito. Akhirnya Vito berpikir keras apa yang harus dilakukannya. Dan akhirnya Vito memberanikan diri untuk membuka hijab Naura. Kemudian menggantikan bajunya dengan piyama. Dengan susah payah Vito menahan hasratnya saat menggantikan baju Naura. Ia tidak ingin mengambil keuntungan apapun dari istrinya. Vito pun tidur di samping Naura. Setelah itu ia juga mengganti bajunya. Keesokan harinya, Naura terbangun pagi-pagi dari tidurnya. Ia merasa tidur memeluk guling yang sangat hangat. "Aku ada di mana ini?" gumam Naura dalam hatinya. Ia membuka perlahan matanya dan melihat ke sekeliling tempat itu. Saat ia sadar, Naura begitu kaget. Naura langsung berteriak, "Ah!" Naura melihat dirinya saat ini tengah memeluk Vito yang sudah tak memakai piyamanya. "Kamu kenapa sih pagi-pagi udah berisik?" ujar Vito yang telah duduk di samping Naura. "Kak Vito ngapain di kamar aku?" ujar Naura. Kamar kamu," ujar Vito. Naura melihat dengan jelas lagi dan ternyata itu bukan kamarnya, melainkan kamar Vito. "Hah, ternyata ini bukan kamarku," ujar Naura. "Memang bukan, ini kamar kakak," ujar Vito. Naura melihat dirinya yang sudah mengganti pakaian. "Siapa yang gantiin baju Naura?" ujar Naura. Vito langsung menjatuhkan Naura kembali ke kasur dan mengunci dari atas. Naura tersipu malu, wajahnya memerah seketika. "Kamu lupa ya kalau kita sudah menikah," ujar Vito. Iya, kita udah menikah, tapi kamu itu jangan bertindak nekat ya," ujar Naura. Vito pun memeluk Naura. Naura memberontak dan akan melepaskan diri. "Jangan bergerak, jika kau terus bergerak, dia akan bangun. Tetaplah seperti ini sebentar lagi," ujar Vito. 10 menit kemudian, Naura dan Vito pun bersiap-siap untuk melakukan aktivitas paginya. Naura melamun memandangi wajah suaminya dan Vito pun menjitak kepala Naura. Naura merasa malu saat ketahuan melamun oleh Vito. Setelah selesai, Naura pun berpamitan untuk membuat sarapan di dapur. Sementara Vito jogging sendirian karena Dimas masih di rumah omnya. Setelah selesai jogging, Vito pun pulang ke rumah dan melihat Naura yang sudah rapi. "Udah mandi kamu Naura?" ujar Vito. "Udah kak, pagi ini mau jemput Dimas kan? Udah kangen banget nih sama dia," ujar Naura. "Iya, saya mandi dulu, tolong siapkan pakaian saya," ujar Vito. "Baik kak," ujar Naura. Naura mengikuti Vito ke kamarnya. Para pembantu tersebut heran ketika Vito meminta Naura untuk menyiapkan pakaiannya. Vito mandi di kamar mandi, sementara Naura mencari pakaian Vito di lemarinya. Naura bingung baju apa yang akan dia siapkan untuk suaminya. "Aduh, baju yang mana ya? Aku bingung milihnya," ujar Naura. Naura pun mengambil kemeja warna abu tua dan dasi, serta celana. Kemudian diletakkannya di atas ranjang Vito.
Vito baru selesai mandi dan keluar hanya menggunakan handuk putih saja sepinggang. Naura pun menutup matanya saat melihat Vito yang sedang seperti itu. "Kamu kenapa?" tanya Vito. "Cepetan pakai baju kakak, nanti masuk angin," ujar Naura. "Lihat aja, gak apa-apa kok, ini sudah halal buat kamu. Toh, kamu akan sering melihat yang seperti ini," ujar Vito. "Kak Vito mesum," ujar Naura. "Hehehe, Naura, kamu ini polos banget ya." Dengan cepat Vito menggunakan celananya dan kaos dalamnya, kemudian memakai kemejanya. "Bantu kancingin bajunya boleh?" ujar Vito. "Boleh," ujar Naura. Naura membuka matanya dan melihat ke arah Vito. Naura mendekat ke arah Vito dan mengancingkan bajunya. Begitu sangat dekat, begitu wangi bau badan Vito. Naura merasakan aromanya dan langsung suka. Vito pun mendekatkan wajahnya. "Morning kiss-nya mana?" ujar Vito. "Nggak ada," ujar Naura. "Kok nggak ada sih? Biar suami semangat kerjanya, harus tiap pagi dapat jatah morning kiss dong," ujar Vito. "Tapi kan kita belum saling cinta, Kak," ujar Naura. "Ya udah kalau gitu," ujar Vito. Vito langsung pura-pura ngambek dengan Naura. Dia pun pergi meninggalkan Naura. "Apa aku keterlaluan ya?" gumam Naura. Naura merasa ragu melangkahkan kakinya menuju meja makan. Vito tengah duduk menikmati sarapannya. Naura tak berani menatap Vito dan Naura pun ikut sarapan di depannya. Setelah selesai sarapan, Naura dan Vito pergi menjemput Dimas untuk pergi ke sekolah. Di perjalanan, Vito masih tak menyapa Naura hingga Naura pun merasa gusar. "Kak Vito marah ya?" ujar Naura. "Kak Vito, maaf Kak, Naura belum terbiasa soalnya," ujar Naura. "Tidak perlu minta maaf, jangan lakukan kalau kamu masih ragu. Saya tidak ingin memaksa kamu," ujar Vito. Ucapan Vito begitu dalam sampai menusuk ke hati Naura. Sampailah mereka di rumah Om Dimas. Naura turun dari mobil disambut oleh Dimas. "Kak Naura, Dimas kangen banget," ujar Dimas. Dimas memeluk Naura. Om dan tantenya heran melihat Dimas bertindak seperti itu. Bahkan dengan Vito pun dia tidak menyapanya. "Kak Naura juga kangen banget sama Dimas," ujar Naura membalas pelukan Dimas. Tante Dimas melihat ketulusan yang muncul di dalam diri Naura. "Siapa itu, Fit?" tanya Tante Vito. "Naura, penjaganya Dimas," ujar Vito, karena Vito belum mau memberitahukan kabar bahagia kepada banyak orang. "Dimas tuh udah nganggep Kak Naura kayak ibu sendiri," ujar Dimas. "Dimas begitu manja sama Naura, bahkan dia tidak menghiraukanku jika bersama Naura," ujar Vito. "Sepertinya dia gadis yang baik dan penyayang," ujar Tante Vito. "Iya, Tante merasa juga seperti itu. Tapi bukan cuma kedok kamu aja kan biar bisa deketin dia," ujar Tante Vito. "Gak tahu deh Te," ujar Vito. "Oh ya Om, Tante, kita pergi dulu ya," ujar Vito. "Ya, kalian hati-hati," ujar Om dan Tante Vito. "Ayo kita berangkat," ujar Vito kepada Naura dan Dimas. Vito menjalankan mobilnya dan menuju ke sekolah Dimas. Sampai di sekolah, "Dimas turun dulu ya Kak," ujar Dimas. "Iya," jawab Naura. Dimas langsung turun dari mobilnya dan berlari ke sekolah. Naura akan turun juga dari mobil. "Naura, nanti siang Pak Anto akan mengantar mobil putih ke sekolah. Kalian pulang pakai mobil itu ya, hari ini saya lembur di kantor," ujar Vito. "Iya Kak," ujar Naura. Naura pun turun dari mobil dan berjalan menuju halaman sekolah untuk menunggu Dimas. "Aku akan membuatmu jatuh cinta kepadaku. Aku mau Vito berada dalam hatimu," gumam Vito. Dimas dan Naura langsung pulang ke rumah setelah jam sekolah berakhir. Sampainya di rumah, Naura menemani Dimas untuk makan siang dan kemudian tidur siang. "Kak Naura ke kampus dulu ya sayang. Kamu baik-baik ya di rumah," ujar Naura. Naura pun mengecup kening Dimas dan meninggalkannya di kamar. Naura pun bersiap untuk pergi ke kampus.